Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Khalid Arnawo channel ternak sapi Bali. Kali ini kita kembali berjumpa ya sahabatku di kandang penggemukan kita. Di sini di kandang ini kita merawat 2 ekor pedetan. Nah, baru kemarin kita keluh, jadi kita di sini masih merawat, masih panjang waktunya ya. Jadi kalau kita mau menunggu lebih 1 tahun baru bisa kita jual. Ini untuk hari raya sekarang ini masih kecil dan tentunya masih perlu perawatan. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tonton video kita kali ini sampai habis. Berternak sapi skala skala sederhana di pedesaan seperti sekarang ini adalah usaha yang kita lakukan, usaha sampingan ya sahabatku. Ini adalah poinnya, usaha sampingan, di mana usaha ini kita kembangkan untuk mengisi luang waktu kita. Seperti kita ketahui, kalau kita bertani itu di saat musim pengolahan itu tentunya waktunya full di sawah, tapi setelah itu setelah padinya sudah kita tanam dan menunggu pertumbuhannya, tentunya banyak limbah-limbah yang kita dapatkan di sawah. Nah, jadinya limbah-limbah yang ada di sawah itu kita bawa ke kandang sapi kita di sini. Seperti ini rumput yang kita bawa ini datangnya dari sawah. Jadi rumput yang ini juga datang dari sawah. Di sawah itu banyak ada limbah yang kita manfaatkan untuk pakan ternak sapi kita. Dan untuk teman-teman yang tentunya ingin berusaha ya, karena ini adalah usaha sambilan, tentunya hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan ya, karena tentunya ini tidak harapan kita ini mendapatkan keuntungan, tapi ya untungnya cuma untuk kita jadikan investasi dan tidak bisa kita jadikan sebagai pendapatan harian ataupun bulanan. Tentunya ini kalau nanti kita keperluan uang mendadak, tentunya ini baru kita akan jual. Tentunya itu juga terkadang-kadang ya kita menjualnya di saat harga yang sekarang ini masih murah meriah harganya. Tentunya kita sebagai peternak kasihan menjual ternak kita dengan harga segitu. Harga modal pun tidak kembali kalau sekarang ini ya. Jadi waktu kita beli itu timingnya mahal. Jadi kalau sekarang bagusnya sekarang kita yang beli, kita beli untuk kita kembangkan dan kita ternakkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar ya, ini belajar berternak sapi, yakinkanlah berternak itu sebuah usaha sambilan, usaha sampingan, dan tentunya jangan dijadikan usaha pokok, karena kita ketahui sapi ini tidak bisa kita belanjakan sekarang. Beda dengan kalau kita bekerja harian, setiap hari itu kita bisa dapat gajian. Tapi kalau sapi ini nanti setelah 2 tahun baru kita akan bisa jual. Nah, jikalau teman-teman bisa mengatur, tentunya kalau kita seperti berternak sapi itu, yang bisa kita jual sebenarnya limbah-limbahnya ya, seperti di belakang sana tuh pupuk, menjadi pupuk kandang, kotorannya, letongnya itu bisa kita jual. Jikalau ingin harga mahal kita harus olah lagi. Nah, kalau seperti itu, tapi kalau kita di sini kita manfaatkan untuk menjadi pupuk kandang ya. Selain itu, kalau kita melihara penggemukan, apalagi bisa menjadi pejantan itu ya. Jadi spermanya itu bisa kita jual dengan datangnya ada betina ke sini ya. Jadi kita kawin alami, tentunya itu menjadi hal ataupun pendapatan tambahan kita. Jadi teman-teman, kita itu berharap berternak itu adalah hasil sampingan kita sebagai petani, karena di petani itu tentunya banyak limbah yang kita miliki, rumput di pematang sawah dan juga
musim panen itu tentu bisa kita andalkan jerami padi itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak sapi kita. Kalau itu bisa kita stok di saat kemarau itu tentunya rumput sudah sulit, bisa kita manfaatkan kembali untuk pakan ternak sapi kita. Nah, selain itu urinnya juga bisa kita gunakan ya. Urinnya kita bisa jadikan bioinsektisida, biourin, juga bisa kita semprotkan ya untuk mencegah ataupun bisa kita jadikan pupuk cair itu ya, kita olah dan kita tambahkan dengan racikan, tentunya bisa kita olah untuk kita gunakan di tanaman padi kita ya. Kalau paling banyak itu pupuk ini yang bisa kita manfaatkan ya, pupuk kandangnya. Jadi jangan harap kalau kita berternak itu bisa mendapatkan hasil yang wah ya, apalagi sekarang ini harganya murah. Tentunya itu harus berpikir ternak sapi itu adalah investasi kita. Mudah-mudahan di saat nanti sapi kita besar harganya kembali naik. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan pasar ya. Nah, kalau pas ternak sapinya. Jadi sangat berpengaruh, pasar itu mempengaruhi harga sapi ya. Kalau sapinya sudah jarang, permintaannya tinggi, itu sapinya akan mahal. Nah, kalau sekarang ini stok banyak yang sampai sapinya itu dikembalikan, apalagi seperti itu. Tentunya sapinya kita ini harus kita tetap rawat. Makanya kita harus pintar-pintar ya memanfaatkan limbah-limbah yang ada di kandang kita ini, seperti kotoran pupuk kandang kita ini kita bisa manfaatkan menjadi pupuk kandang untuk tanaman keras, tanaman padi sawah, dan juga bisa kita jadikan di kebun ya. Nah, makanya kita harus kreatif ya, tidak bisa kita cuma kalau kita mengandalkan dari jual sapi ini tentunya akan banyak yang kita rugi waktu, apalagi kita di saat sekarang ini sapinya murah meriah lagi, tentunya itu akan pengaruhi kita dan membuat semangat kita itu berkurang ya, karena kita ketahui akhir-akhir ini respon pembeli itu semakin sepi. Di sini tuh jarang orang yang beli, itu cuma pedetan betina digunakan bakalan, itu pun kalau ada proyek ya, kalau ada proyek pengadaan bakalan indukan, itu akan banyak yang meminta sapi anakan betina ini. Kalau pejantan seperti sekarang ini sudah tanggung ya. Jadi sapi kita ini kita harapkan bisa kita kembangkan ya, semoga nanti setelah besar itu harganya stabil lagi. Nah, itulah kita sebagai peternak sapi itu, berternak ini adalah pekerjaan sambilan, dan tentunya pekerjaan pokok kita adalah sebagai petani, petani sawah yang mengembangkan ataupun membudidayakan padi. Samping itu berkolaborasi dengan usaha kita berternak sapi ya. Ya, kalau kita untuk mencukupi pakan kita, kita bisa mendapatkan beras yang kita tanam di sawah, dan juga sayur mayur itu yang juga kita bisa manfaatkan di sawah kita. Nah, kalau kita ingin uang besar seperti biaya masuk sekolah atau harganya jutaan, itu tentunya yang kita petani selama ini gunakan adalah menjual ternak-ternaknya ya. Ternaknya seperti ini, ada ternak sapi yang paling dekat dengan dunia pertanian, apalagi khususnya petani sawah, itu adalah ternak sapi ya. Ternak sapi itu paling dekat dengan petani padi. Di samping sapi itu adalah pemakan rumput, limbah-limbah yang ada di sawah, tentunya limbah-limbah sapi itu juga bermanfaat untuk padi kita. Nah, seperti itu gambaran kita untuk para sahabatku, para peternak yang mungkin mau belajar berternak. Mari kita bersama-sama mewujudkan swasembada ternak sapi. Tentunya semoga ternak sapi kita ini semua terbebas dari virus PMK dan bisa kita nanti jual ke luar pulau ya. Ya, sekarang ini kan terhambat dengan virus PMK, harus kita vaksinasi. Tentunya itu akan mempengaruhi harga ya. Oke sahabat,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali. Terima kasih yang telah menonton video kita kali ini sampai habis. Nah, ini sapi kita nih masih tiduran, sahabat. Dia ini makannya udah habis. Kalau bisa sampai seperti ini, dia tuh terbebas dari rasa lapar. Dia tuh sampai tiduran sambil makan ya, sambil mengunyah rumputnya. Kayak seperti itu. Kebebasan harus yang kita berikan, sapinya nyaman. Otomatis nanti dia tuh bertumbuh secara maksimal. Oke, itu dulu informasi yang kita bisa bagikan. Kita di sini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar dan sama-sama berbagi pengalaman kita seputaran berternak sapi Bali. Sampai jumpa sahabatku, salam ngarit dari Bali.